Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian, saking jamaah Mutia Soleha yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kami mengucapkan selamat datang di Pesantren Darus Sholihin setelah tadi melewati liburan di Pantai Gesing dan Pantai Buron yang ada di Desa Girikarto, Kecamatan Panggang. Dan di sini adalah di Dusun Wara, Desa Giri Sekar, juga termasuk dalam Kecamatan Panggang. Dan alhamdulillah ini ibu-ibu berada di daerah Pesantren Darus Sholihin. Ini lapangan tempat kajian rutin malam Kamis yang biasa dihadiri sampai 5.000 jamaah setiap malam Kamis secara rutin. Dan jamaah yang ada menempati lahan ini, dan kalau tidak muat di lahan-lahan yang ada di bawah, dan di sebelah utara dari sini yang batu-batunya dihancurkan itu untuk tempat perluasan. Adapun kali ini sebelum ibu-ibu tindak lagi ke Jogja, sedikit nasihat yang kami tuliskan dari buletin itu, nanti panjang lebar ibu-ibu bisa pelajari sendiri. Ini materi penting dan saya ulas 5 menit saja apa yang dimaksudkan dari buletin ini, yaitu ini membicarakan tentang surat An-Nur ayat ketiga. Ayat pertama dan kedua ada sendiri buletinnya, juga sama, masih membicarakan tentang masalah perzinaan atau perselingkuhan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Yang namanya laki-laki pezina tidaklah dikawinkan kecuali dengan perempuan pezina juga, atau dinikahkan dengan perempuan yang musyrik. Begitu pula perempuan yang pezina tidaklah dikawinkan kecuali dengan laki-laki yang pezina atau laki-laki yang musyrik. Dan itu tidak dibolehkan atau diharamkan bagi orang-orang beriman. Kesimpulannya itu ada di halaman paling akhir di belakang. Ada faedah ayat ketiga yang saya sebutkan di sini. Ayat ini ibu-ibu sekalian menunjukkan yang pertama, zina itu sangat-sangat jelek. Karena sampai Allah Subhanahu wa taala katakan cuma cocok saja yang pezina dengan pezina. Ya, cuma cocok pezina dengan pezina saja. Tidak pantas untuk orang beriman sampai pezina itu bertobat. Yang kedua, laki-laki pezina untuk perempuan pezina. Begitu pula sebaliknya, mereka cuma cocok dengan yang setipe dengannya. Mereka cuma cocok dengan yang setipe dengannya. Yang ketiga, tidak boleh menikah dengan pezina sampai ia bertobat. Ditambahkan lagi satu syarat yang para ulama sebutkan berdasarkan dalil-dalil, ada di pembahasan sebelumnya kami sebutkan. Ditambahkan lagi, bagi wanita harus melewati masa istibra. Tidak boleh dinikahkan langsung kecuali melewati masa istibra, yaitu sampai melahirkan atau telah melewati 1 kali haid. Karena kalau sampai melahirkan berarti nanti tidak bercampur dengan laki-laki yang lain. Kemudian kalau 1 kali haid berarti tidak terbukti itu hamil. Maka para ulama menyebutkan boleh dinikahkan namun memenuhi 2 syarat. Yang pertama, tobat terlebih dahulu. Yang kedua adalah harus melewati masa istibra, yaitu membuktikan kosongnya rahim.
Maka dalam hukum Islam dibuat ketat supaya perzinahan itu tidak terjadi. Dan ini demi kemaslahatan laki-laki dan perempuan. Tidak seenaknya saja pernikahan itu berlangsung bagi yang melakukan perzinahan. Yang keempat, tidak pantas laki-laki beriman yang baik menikah dengan seorang pezina atau pelacur sampai pezina ini bertobat. Begitu pula sebaliknya. Begitu pula perempuan yang baik-baik menikah dengan laki-laki yang dia itu berzina. Tidak pantas seperti itu. Kemudian yang kelima, orang yang berzina tidak dalam keadaan beriman saat ia berzina. Kita tidak dikatakan dia beriman saat dia berzina tadi. Imannya itu berkurang. Berarti ada di sini kelanjutannya nomor 6, maksiat itu mengurangi iman. Kemudian yang ketujuh, pada ayat ketiga dari surat An-Nur disebutkan laki-laki dahulu kemudian perempuan. Laki-laki pezina dulu disebutkan baru perempuan pezina. Padahal di ayat 1 dan kedua dari surat An-Nur ini disebutkan perempuan pezina dulu baru laki-laki pezina. Di sini kaitannya berbeda. Kalau yang ayat pertama dan kedua saking surat An-Nur ini menunjukkan bahwa perempuan ini kenapa disebutkan dalam kasus perzinahan terlebih dahulu? Karena biasanya yang merugi, punya kerugian besar itu adalah perempuan. Sedangkan pada ayat ketiga di sini ini masalah kasus menikah, karena yang biasanya menikah atau melamar itu adalah dimulai dari laki-laki. Intinya ayat ini sangat-sangat urgent sekali, sampai di sini kami jelaskan secara rinci. Walaupun ini cuma ringkasan juga dalam buletin ini, ada bahaya zina disebutkan, ada juga tentang hamil karena zina. Kalau hamil karena zina itu boleh dinikahkan, kalau menurut pendapat paling kuat berdasarkan pendapat para ulama cuma dengan memenuhi 2 syarat. Yang pertama, taubat. Yang kedua, harus melewati masa istibra, yaitu membuktikan kosongnya rahim, entah itu bayi itu keluar atau wanita tersebut melahirkan, atau terbukti melewati 1 kali haid. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan dari ibu-ibu, monggo silahkan. Nih, Toto kasih mic. Itu mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan real, Ustaz. Dalam kehidupan real. Ya, banyak masyarakat yang belum mengetahui hukum-hukum seperti yang Ustaz sampaikan. Iya. Jadi apabila wanita itu sudah bercampur dan melakukan perzinahan dan mempunyai anak, itu hukumnya untuk melanjutkan pernikahannya seperti apa? Apakah harus menikah lagi setelah rahimnya kosong 1 kali haid itu, atau seperti apa? Agar tidak dihukumi berzina seumur hidup. Karena ada yang mengatakan bahwa kalau tidak melakukan pernikahan yang syah menurut syariat, itu artinya melakukan perzinahan seumur hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hukum yang berlaku di negara ini, ibu-ibu sekalian, tetap dari kantor urusan agama masih membolehkan untuk dinikahkan karena mereka memegang mazhab Syafi'i dalam hal ini. Cuma disyaratkan taubat saja, namun untuk pembuktian kosongnya rahim itu tidak sampai. Kalau memang hukum yang berlaku seperti itu tetap sah. Namun kenapa saya menyebutkan syarat ini itu disebutkan, ini lebih mendekati pada dalil. Jadi kalau mau amannya memang seperti itu. Tunggu sampai 1 kali haid atau tunggu tadi sampai melahirkan. Namun biasanya kalau sudah terlanjur seperti itu, sudah berisi perutnya, tidak mau menunda-nunda karena sudah menanggung malu. Taruhlah ini dianggap sah secara hukum. Namun ada hukum konsekuensi kedua. Ini kaitannya dengan anak yang lahir. Kaitannya dengan yang lahir, Nabi SAW katakan al-waladu lil firash wal ahiru al-hajaru. Nabi katakan anak itu jadi pemilik ranjang, jadi miliknya si pemilik ranjang. Sedangkan yang melakukan zina, dia cuma mendapatkan batu saja, tidak mendapatkan apa-apa. Apa maksudnya di sini dalam hukum Islam? Anak tadi statusnya lahir tanpa bapak. Walaupun itu bapak biologisnya, dia sebut bapak, dia panggil bapak mungkin bisa. Namun secara hukum punya konsekuensi nantinya sampai ke jenjang pernikahan anak perempuan ini, terutama anak perempuan karena butuh wali.
dia sulit untuk dinikahkan oleh bapaknya sendiri. Sulit dinikahkan oleh bapaknya sendiri karena bapaknya dikatakan tadi bukan bapak sesungguhnya. Dalam mazhab Syafi'i pun tadi yang dibolehkan menikah tadi, kenapa kok dalam mazhab Syafi'i sampai bolehkan? Karena mazhab Syafi'i sudah menganggap mani yang tercampur itu bukan sesuatu yang dihormati, karena itu dari perzinahan. Jadi kalau mau menikah, nikah saja. Namun bukan berarti mazhab Syafi'i ini bolehkan dilegalkan secara maksudnya di sini ridhoi, itu tidak. Cuma karena sudah terjadi, sudah nikahkan saja. Karena ini sudah sesuatu yang tidak halal dengan sesuatu yang tidak halal, jadilah pernikahan itu, dan mereka menganggap itu sah. Namun mereka punya konsekuensi hukum tadi, anak ini tetap tidak disandarkan pada bapaknya. Kalaupun mau menikah, maka dia nanti dinikahkan oleh wali hakim. Konsekuensinya seperti itu. Itulah akibat di antara zina seperti itu. Ada lagi di belakang, Bu? Singkat-singkat mawon, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau menanyakan masalah perkawinan beda agama. Perkawinan beda Itu agama. kan apa statusnya langsung zina terus Pak Ustadz? Kan di dalam surat Al-Baqarah tidak diperkenankan yang kawin muslim dengan non muslim. Nanti kawin anaknya lahir, itu bagaimana statusnya Pak Ustadz? Baik. Selama hidupnya itu bapak ibunya sampai sekarang itu terus zina terus, bagaimana Pak Ustadz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah katakan dalam surat Al-Mumtahanah, lahunna hilul lahum wa lahum lahinnu lahunna. Allah itu katakan lahunna hilul lahum. Perempuan-perempuan orang-orang beriman itu tidaklah halal bagi orang-orang kafir, bagi laki-laki kafir. Begitu juga sebaliknya, laki-laki kafir tidak halal bagi wanita-wanita yang beriman. Maksudnya di sini ibu-ibu, ini salah satu dalil dalam surat Al-Mumtahanah yang menyebutkan tidak boleh pernikahan dengan beda agama. Walaupun ada dalil yang menyebutkan laki-laki muslim masih boleh menikahi ahli kitab. Laki-laki muslim masih boleh menikahi ahli kitab. Namun jujur saja syarat-syaratnya sepertinya sangat sulit sekali di negeri ini untuk dipenuhi. Ya, intinya tidak diperkenankan. Kalau itu pun terjadi, kalau sudah terjadi ini laki-laki yang awalnya masuk Islam kemudian dia murtad keluar dari Islam lalu menikahi, masih punya status nikah dengan wanita muslimah, maka secara hukum nikahnya itu fasad atau batal. Ya, nikahnya fasad atau batal, bukan cerai lagi. Kalau cerai masih bisa 3 kali kata talak. Kalau ini tidak lagi cerai, langsung batal tengah-tengah, dianggap selesai. Statusnya berikutnya kalau terjadi hubungan namanya hubungan zina. Itu namanya hubungan zina. Seperti itu. Ada lagi? Monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustadz, pertanyaan saya beda dengan yang ini. Iya. Ini Pak Ustadz, 20 hari yang lalu ada tetangga saya yang beda agama, suami istri itu beda agama Pak. Yang istrinya tuh Islam, kalau suaminya tuh non. Tapi yang Istrinya Islam, suaminya non. Ya. Baik. Terus orang tua dari suaminya itu meninggal Pak. Terus ya untuk 3 harinya tetangga Muslim tuh diundang karena istrinya tuh Islam. Terus Orang tuanya tadi yang meninggal dari suaminya Pak. berarti non. Dari non. Terus yang tetangga-tetangga yang Muslim datang ke situ. Iya, diundang untuk itu Pak. didoakan. Untuk mendoakan tuh Baik. 3 harinya Pak. Itu waktu asar. Waktu maghribnya mereka sembayangan. Yang saya tanyakan, kita sebagai tetangga Muslim nih wajib memenuhi undangannya? Tidak wajib memenuhi undangan. Ya itu saja, terima kasih. Saya juga takut nggak datang saya. Tidak wajib penuhi undangannya, Bu. Doanya baru manfaat kalau Muslim dengan Muslim. Transfer doanya baru bermanfaat. Namun kalau ini sudah beda keyakinan, tidak ada lagi. Wong Nabi Nuh saja ingin mendoakan putranya, Allah tidak izinkan karena sudah beda keyakinan. Nabi Muhammad SAW saja mau doakan pamannya Abu Thalib juga tidak diperkenankan, tidak diizinkan. Rasulullah SAW pernah
nangis di kubur ibunya juga tidak diperkenankan untuk mendoakan karena sudah beda keyakinan. Maka kalau sudah beda keyakinan dan yang didoakan sudah meninggal dunia, doanya tidak manfaat. Jadi urusan mereka untuk doa mereka berkaitan dengan agama mereka sendiri. Islam tidak perlu campur-campur. Warga muslim sekitar tidak perlu campur-campur juga. Seperti itu. Baik, satu lagi. Enggak, Bu. Hak waris dari anak yang lahir dari hubungan di luar nikah, maka tidak bisa saling mewarisi. Itu konsekuensi hukum selanjutnya lagi. Karena tadi dia dilahirkan tanpa bapak. Ya, dilahirkan tanpa bapak, maka tidak ada hukum waris mewarisi. Konsekuensinya seperti itu. Baik. Kalau di suatu pernikahan, sewaktu suami istri menikah secara Islam, dengan suami kembali ke Secara nikah dulu Islam, dua-duanya Islam. Kemudian ketika tengah-tengah pernikahan, si laki-laki tadinya non, laki-laki tadinya non, terus masuk Islam, terus kembali lagi non lagi. non lagi itu hukum anaknya gimana? Hukum anaknya gimana? Kalau anaknya Muslim bukan? Kalau muslim, Muslim, berarti dulu dilahirkan pas dua-duanya lagi Muslim, sah. Namun ketika di tengah-tengah suaminya kembali lagi ke agamanya, nikahnya saja yang bermasalah. Ya, karena sudah keluar dari Islam, maka nikahnya jadi fasid. Fasid itu batal, bukan lewat cerai lagi, langsung otomatis ketika itu kalau berhubungan statusnya jadi zina. Seperti itu konsekuensinya. Ada Satu lagi Ustaz. Mana ini? Ustaz, Ya. ini true story ya. Jadi ada istilahnya Pade lah, Pade menikah sama Bude. Pade itu Muslim, terus pindah ke non Muslim. Non Muslim. Murtad kan? Karena ngikut istrinya. Karena ikut istrinya. Terus berjalannya waktu, Pade itu sakit. Setelah mau meninggal, si keluarga Pade ini mensyahadatkan waktu saat mau meninggal. Mau sudah meninggal, lalu disyahadatkan yang meninggal tadi. Mau meninggal, maksudnya udah sakit. Udah sakit. Siapa yang sakit tadi? Istrinya? Disyahadatkanlah sama saudara keluarganya Pak Ade itu. Ya masih Muslim, ya. Muslim, Nah, ya. membacakan syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Sudah meninggal belum? Belum. Sakratul maut. Ya, Lagi sakit ini. ya. Berapa menit lagi meninggal dunia? Udah, habis itu langsung meninggal. Tapi masih sempat syahadat? Masih. Gak mungkin. Udah dihantar gitu loh. Enggak, tapi dia sebut syahadat. Ucap. Dia ucap bagaimana? Asyhadu alla ilaha illallah. Betul seperti itu. Iya. Terus Nah, dia meninggal terus? dalam keadaan seperti itu. Nah, Terus. Meninggal. Nah, si pertanyaannya nih, enggak pertanyaan sih. Jadi gini, si Bude itu ngotot pemakamannya itu minta secara Nasrani. Nah, yang keluarga Ade itu kan bahwa yakin kalau dia sudah maksudnya mungkin memang dia mau meninggal itu memang mau kembali ke Islam. agamanya ya. Betul, ya. Jadi memang kayak berat gitu, terus akhirnya diantar Iya. gitu ya kan. Sekarang hukumnya gimana seperti itu? Terus kan akhirnya berdebat lah antara pakai jas sama sampai pakai kain kafan. Nah, kafan sama jas komplit gitu kan. Nah, akhirnya si istri dan keluarga Bude itu memohon, maksudnya tolonglah, ini adalah penghormatan aku terakhir sebagai pengurusnya beginilah gitu kan, tetap minta di jas lengkap komplit ya kan. Akhirnya ya gimana juga ya, akhirnya pakai jas komplit lah. Nah, terus gimana tuh doanya, Baik. hukumnya? Iya. Nah, anak-anaknya tuh kebetulan ada yang Muslim. Muslim. Nah, Muslim. Nah, tapi kan kita kerabat gitu ya. Kerabat itu kita doanya gimana tuh? Baik. Nah, udah itu aja. Ustaz. True story. Itulah Makasih ya, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kalau pindah-pindah seperti itu jadinya. Satu. Yang kedua, Bu,
Memang kita hukumi secara lahiriah. Sudahlah, berarti ada saksi nggak ketika dia bersyahadat? Banyak nggak saksinya? Ada di antara Maksudnya banyak nggak? Semua lihat, banyak orang yang lihat. anaknya ada. Berarti ada saksi nggih? Ada saksi. Anaknya juga minta, ya mungkin kayaknya papa mau kembali deh sama Iya, Muslim." berarti silakan didoakan untuk saudara, untuk anaknya muslim tadi, mendoakan bapaknya langsung. Ya saudaranya juga demikian, karena kita hukumi secara lahiriah. Namun karena pihak keluarga seperti itu, berarti dia tidak disolatkan jenazah berarti? Enggak. Sholat jenazah enggak ada kan? Enggak ada. Itulah resikonya. Maka yang ada, kita sudah bingung seperti itu. Sudahlah, sekarang tugasnya cuma doakan saja, terutama untuk anak-anaknya yang muslim seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi terakhir. Game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, yang saya tanyakan, kebetulan saudara itu ada perkawinan sama non muslim, terus punya anak punya anak satu. Sebelumnya sebelum nikah itu melakukan perzinahan sampai hamil. Terus setelah hamil dinikahkan. Setelah nikah punya anak umur 5 tahun cerai. Itu kaitannya dengan hak warisnya bagaimana? Berarti dua-duanya non muslim? Enggak, satu muslim, satu non muslim. Terus? Yang suami non muslim, yang putri muslim. Suaminya non. Sing anaknya muslim. Saat nikah muslim. Baik. Kalau Kan hamil dulu. hamil dulu, Ya. berarti tidak bisa mewariskan. Tidak bisa muslim. Tidak bisa mewariskan. Secara hukum tidak bisa. Kemudian satu lagi, ya. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Umpama hasil dari perzinahan itu lahirnya perempuan. Akhirnya perempuan Ya, hasil kemudian perzinahan. perempuan itu menikah, Perempuan itu menikah. berarti tidak bisa dinikahkan oleh ayahnya sendiri. Tidak bisa dinikahkan oleh ayahnya sendiri. Ayahnya bukan wali. Nah, misalkan sudah terlanjur, Misalnya sudah terjadi dan sudah tidak tercatat tahu gitu, dan tidak tahu, ya sudahlah apa yang terjadi. berarti pernikahan anak tersebut dianggap sah. Kalau dan bisa bukan zina gitu. kalau bisa diulangi dan terangkan kepada KUA, mudah-mudahan bisa diulangi. Bilang bahwasanya dulu saya punya kasus kayak gini. Terus anak saya ini bukan saya bawa biologis, namun bukan bapak secara hakiki. Ya, beritahu, mudah-mudahan KUA bisa mengulang. Satu lagi belakang Bu, monggo. Ya. Berarti sampai misalkan besok punya Anak lagi resiko sampai ke bawahnya terus. Iya. Oh, terima kasih. Itulah risikonya zina, nasab nggak jelas. Ya, monggo Bu. Mic ada di belakang. Iya, waktunya habis ya Bu ya. Baik, biar ibu-ibu bisa jemput anak gitu. Nanti ada mau nanya nanti sambil jalan nanti bisa dengan saya. Nanti Selasa depan libur berarti Bu. Saya enggak kan? Sudah ini. Oktober berarti Bu ya. Baik. Ya, Selasa depan saya kan enggak. Ya biar saya liburan juga. Kan sekarang ibu-ibu sudah liburan. Baik, di sini yang terakhir ada yang nitip doa untuk Bu Yusni Eka Hasta Fatmasari binti Pandiman, pengurus Majelis Mutia, minta doa besok Rebu malam akan operasi kanker payudara. Semoga lancar dan diangkat semua penyakitnya. Allahumma ishfi anta syafi, la syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah yang Maha Penyembuh, tidak ada yang menyembuhkan kecuali Engkau. Berilah kesembuhan yang mugi-mugi dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Ya, itu saja yang kami sampaikan kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk ibu-ibu, untuk hiburannya di pantai tadi, dan segala yang diberikan mudah-mudahan penuh berkah bagi semua dan mendapatkan kemudahan juga untuk pulang dan sampai di rumah, dan juga Allah memberikan keberkahan untuk diri ibu-ibu sekalian, untuk suami, untuk anak-anak, dan untuk seluruh keluarga. Ini kemauan kalau cukupkan, kita tutup sarangan kalian doa kafaratul majelis, monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.